Rezeki yang tenang versus laba yang menipu. Pernahkah kamu meminum kopi mahal atau menikmati produk susu ternama sambil berpikir sedang mendukung raksasa industri yang tak terkalahkan? Hati-hati, karena terkadang semakin megah tampilan sebuah gerai, semakin besar lubang kehancuran yang mereka tutupi di balik semua itu. Di balik tampilan bisnis F&B yang terlihat lezat dan meyakinkan, ternyata ada kisah pahit yang jarang kita ketahui. Perkenalkan, saya Marvelin dari kelas AKA Sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus manipulasi yang melibatkan 3 perusahaan berikut. Kasus yang pertama datang dari Tiongkok tahun 2020 yang melibatkan Luckin Coffee. Kasus ini menarik karena melibatkan kebanggaan nasional yang dibangun di atas pasir. Manipulasinya adalah Luckin Coffee memalsukan data penjualan sekitar 310 juta dolar menggunakan transaksi fiktif, yaitu dengan kupon kopi palsu. Mereka ingin terlihat tumbuh lebih cepat dari Starbucks demi memuaskan investor. Dampaknya, saham jatuh 80% dalam semalam setelah laporan investigasi keluar. Perusahaan harus membayar denda ratusan juta dolar dan didapat dari bursa saham Nasdaq. Sentuhan moral di sini, bayangkan ketegangan batin para petingginya setiap kali melihat gerai mereka ramai, namun tahu bahwa angka di sistem mereka adalah fiktif. Inilah definisi laba yang menipu, membangun kerajaan di atas ilusi yang setiap saat bisa runtuh. Kasus yang kedua melibatkan Tulise Coffee Japan. Mirip dengan Luckin Coffee namun terjadi di Jepang, sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Manipulasinya adalah pihak manajemen melakukan manipulasi akuntansi dengan menyembunyikan biaya operasional dan melebih-lebihkan laba bersih agar terlihat menguntungkan di mata pemegang saham. Dampaknya, ketika skandal terungkap, perusahaan mengalami krisis kepercayaan yang hebat. Restrukturisasi besar-besaran terjadi dan banyak gerai yang harus ditutup. Analisis moral di sini, di Jepang, konsep malu sangat kuat. Kasus ini menunjukkan bahwa martabat yang terjaga jauh lebih berharga daripada angka laba. Ketidakjujuran menghancurkan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun, menciptakan hutang moral yang tidak bisa hanya dibayar dengan uang. Kasus yang terakhir melibatkan perusahaan produk susu, yaitu Parmalat. Parmalat adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Eropa yang sering disebut sebagai Enronnya Eropa. Manipulasinya adalah mereka mengklaim memiliki rekening bank di Bank of America sebesar 4 miliar euro. Ternyata, rekening tersebut hanya palsu dan merupakan hasil fotokopi dan manipulasi scanner. Total lubang keuangannya mencapai 14 miliar euro. Dampaknya, perusahaan kolaps, pendirinya yaitu Kalisto Tanji dipenjara, dan ribuan investor kecil kehilangan tabungan seumur hidup mereka. Analisis moral di sini, kasus ini adalah contoh ekstrim dari hutang moral kepada publik. Pendirinya hidup dalam kemewahan hasil manipulasi, namun harus berakhir di penjara dengan nama baik yang hancur total. Ini membuktikan bahwa tanpa kejujuran, rezeki tersebut hanya jeratan hukum yang menunggu waktu. Dari ketiga kasus ini, kita belajar satu hal penting. Yang terlihat manis di luar belum tentu bersih di dalam. Laba yang besar tidak selalu berarti keberhasilan. Kadang itu hanya topeng dari kebohongan. Mereka memiliki uang, tetapi mereka tidak memiliki perlindungan dari kekhawatiran batin. Sebaliknya, mahasiswa yang berani jujur mungkin tidak memiliki bonus miliaran, tetapi ia dilindungi Tuhan dari rasa takut akan audit, ketakutan akan penjara, dan ketakutan akan rusaknya nama baik.